Saya buka ya Bapak Ibu untuk kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang sudah bergabung di kegiatan High Tech Teacher Indonesia yang berkolaborasi dengan ID Cloud Host. Insya Allah pagi hari ini pada berbahagia ya. Nah, kalau secara cuaca ini, kalau di saya di Malang, itu alhamdulillah sangat cerah sekali. Insya Allah Bapak Ibu juga semangat untuk mengikuti kegiatan hari ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung di room meeting hari ini, dan ini informasi awal ya, bahwasannya kegiatan kita hari ini itu tidak cuma ada di room Google Meeting ini saja, tetapi juga ada di streaming YouTube di channel kita, yaitu High Tech Teacher Indonesia, sehingga mungkin secara jumlah peserta di room ini memang cukup terbatas, tetapi nanti ada juga di streamingnya, seperti itu. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Mungkin ini weekend gitu ya, saatnya kita beristirahat. Tetapi juga tadi ada beberapa Bapak Ibu yang masih stay di sekolah gitu. Nah, di weekend hari ini kita masih menyempatkan untuk bergabung, untuk mencari ilmu atau pengetahuan terkait pengembangan website untuk sekolah kita. Dan juga yang terhormat, pertama kepada Bapak Dr. Andes Eri Widiaryana MM. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akan tetapi mohon maaf karena ada kendala yang mendadak, beliau belum bisa bergabung ke room meeting hari ini, tetapi tadi beliau juga menyampaikan salam kepada Bapak Ibu, serta permohonan maaf ya, karena belum bisa bergabung, karena memang ada kendala yang sifatnya sangat mendadak seperti itu. Kemudian juga yang terhormat, Budiah Puspitarini MPD. Assalamualaikum Budiah, beliau sudah ada di room ini ya. Beliau merupakan Ketua Umum Nasyiatul Aisyah Muhammadiyah. Nah, ini sudah ada di room kita. Kemudian juga yang terhormat, Mas Muhammad Mufid Lutfi, beliau selaku Chief Marketing Officer dari ID Cloud Host. Beliau juga sudah ada di room sekarang. Serta Pak Lovandri. Nah, Pak Lovandri ini adalah founder kita, High Tech Teacher Indonesia, sekaligus beliau juga seorang dosen di Universitas Ahmad Dahlan. Nanti beliau berdua, Pak Lovandri dan Mas Mufid, akan sharing terkait materi pengembangan website untuk sekolah, seperti itu. Nah, di sini saya izin share screen ya, Pak Lovandri. Silakan Mbak Vili. Untuk kegiatan hari ini, bahwasannya kita juga disponsori oleh Ines Kosmetik, sehingga Bonggo nanti Bapak Ibu yang pengen ya dapat door prize dari Ines berupa 3 item kosmetik dalam satu goodie bag, itu nanti bisa ikut sampai di akhir acara, karena pengumumannya nanti ada di akhir acara. Untuk layar saya, apakah sudah muncul, Pak? Sepertinya belum, Mbak Vili. Belum ya? Belum ada. Ya, mohon ditunggu ya Bapak Ibu. Ya. Dan update terakhir dari kegiatan kita hari ini itu sekitar 181 peserta. Dan di form itu kan kita ada pertanyaan ya. Nah, salah satu pertanyaannya itu, apakah Bapak Ibu sudah mengenal High Tech Teacher Indonesia? Dalam artian, apakah sudah pernah ikut High Tech Teacher Indonesia gitu, kegiatan-kegiatan High Tech Teacher Indonesia? Ternyata hampir 60% itu menjawab belum. Nah, sehingga di sini saya izin ya untuk sedikit sharing atau mengenalkan apa sih itu High Tech Teacher Indonesia, atau disingkat saja yaitu HTTID. Insya Allah udah muncul ya layar saya. Nah, jadi apa sih HTTID itu? HTTID adalah sebuah forum bagi pendidik dan calon pendidik. Dalam artian calon pendidik ini ya teman-teman mahasiswa yang ada di prodi keguruan gitu ya, untuk sharing pengalaman belajar mengajar serta pengembangan media pembelajaran menggunakan teknologi terkini. Nah, melalui forum ini kita alhamdulillah ya sejauh 1 tahun ini itu sudah banyak sekali mengadakan kegiatan, terlebih kegiatan online. Sampai hari ini kita telah mengadakan 31 kegiatan online, di mana ada 10 spesial kelas, kemudian 18 attach webinar, serta 3 kegiatan lainnya. Nah, untuk attach webinar ini, kegiatan seperti hari ini, di mana
kita meeting gitu ya, meeting virtual kurang lebih 2 jam atau 2,5 jam yang membahas topik tertentu. Seperti itu. Kemudian kalau 3 kegiatan lain ini biasanya kami diundang oleh beberapa sekolah atau mungkin kampus gitu ya untuk sharing terkait teknologi terkini yang sangat bermanfaat untuk pendidikan seperti itu. Nah, dari kegiatan 31 ini kita telah memfasilitasi kurang lebih ya dari 25 fasilitator yang datang dari seluruh Indonesia, baik itu Bapak Ibu guru dosen, Bapak Ibu guru ataupun kalangan profesional serta expert di bidangnya. Kemudian juga alhamdulillah melalui 31 kegiatan ini kita telah mewadahi sekitar 3.250 Bapak Ibu guru maupun dosen ya, maupun calon pendidik gitu untuk belajar terkait pengembangan media pembelajaran ataupun pemanfaatan teknologi terkini untuk pendidikan, untuk Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu pendidik di seluruh Indonesia, baik termasuk juga yang ada di SILN, yaitu Sekolah Indonesia untuk Luar Negeri. Nah, kalau spesial kelas tadi kan belum saya jelaskan ya. Nah, kalau spesial kelas sendiri itu kita semacam workshop di mana setelah beberapa kali pertemuan kita itu ada output-nya gitu untuk menghasilkan suatu karya yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, ini contoh spesial kelas kami yang sedang berlangsung. Mungkin Bapak Ibu ada yang berminat gitu ya, nanti bisa menghubungi kami di Instagram kami gitu untuk informasi kegiatan ini. Di mana biasanya kita melakukan sekitar 2 kali meeting serta pembimbingan selama 1 pekan yang dilakukan oleh instruktur dan tim HTTID untuk membersamai Bapak Ibu agar setelah acara langsung itu kita bisa mengembangkan atau berhasil mengembangkan media pembelajaran. Nah, ini juga beberapa contoh kegiatan HTTID. Contohnya ini yang waktu itu ya, tahun lalu kita ikut memberikan upgrading skill editing video pembelajaran untuk guru-guru SILN atau Sekolah Indonesia Luar Negeri. Waktu itu alhamdulillah ada Bapak Ibu yang datang dari Jepang, dari Malaysia, dari Arab Saudi, dari Singapura, dan lain-lain. Kemudian juga ini kegiatan kita lainnya, contohnya ya, waktu itu kami berkolaborasi dengan Kemdikbud, serta Revo, serta Google for Education terkait pemanfaatan platform akunbelajar.id dan rumah belajar milik Kemdikbud. Mungkin Bapak Ibu di sini kepo gitu ya, kepo dengan kami. Nah, silakan bisa langsung berkunjung ke website hightouchteacher.id. Nah, di sini insya Allah banyak sekali materi-materi yang bermanfaat untuk pembelajaran Bapak Ibu di era masa kini. Termasuk kalau mungkin Bapak Ibu punya ilmu gitu ya, punya keterampilan yang pengen banget di-share ke banyak orang, tetapi bingung bagaimana caranya. Nah, silakan bisa menghubungi kami di bagian fasilitator atau partnership ya. Nah, nanti Bapak Ibu silakan pilih menu untuk menghubungi saya, atau itu ada logo WhatsApp, nanti ada nomor saya, bisa langsung menghubungi saya selaku account manajernya. Nah, nanti bisa kita diskusikan agar Bapak Ibu kami fasilitasi untuk menyampaikan materi atau men-sharingkan skill-nya kepada Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Dan ini juga akun Instagram kami ya, mungkin nanti Bapak Ibu bisa memfollow-nya. Mungkin itu saja untuk perkenalan High Touch Teacher Indonesia. Nanti kalau kurang bisa ditambahi oleh Pak Lovandri ya sebelum menyampaikan materinya. Nah, selanjutnya kita bisa langsung masuk ke acara. Mohon maaf karena untuk Pak Erinya masih berkendala ya untuk bergabung dengan meeting kita hari ini. Maka waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bu Diah untuk memberikan sambutannya. Silakan Bu Diah. Kepada Bu Diah Putarini MPD, beliau merupakan Ketua Umum Nasyidul Aisyah Muhammadiyah. Monggo Bu. Ya, terima kasih Mbak Fili, Pak Lovandri, Mas Lutfi. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih atas kesempatannya. Ini menarik sekali
kegiatan pada pagi hari ini. Kalau tidak salah, ini sudah yang kesekian kali ya Pak Lovandri, karena kebetulan Pak Lovandri ini juga partner saya di kampus begitu. Nah, sehingga kesempatan ini sangat sayang sekali kalau kita lewatkan, apalagi di 10 hari terakhir Ramadan ini tidak hanya produktif dalam ibadah juga ya mestinya, karena menuntut ilmu juga ibadah. Jadi ada baiknya kita sempurnakan dengan mengikuti kegiatan ini yang insya Allah membawa maslahat. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menambahkan Mbak, jadi saya selain Ketua Umum Nahdlatul Aisyah, yaitu Muhammadiyah, karena ditambahin biar banyak dari Muhammadiyah bergabung, begitu ya Pak Lovandri ya? Iya dong. Iya, ini juga alhamdulillah banyak juga yang sudah bergabung dari sekolah-sekolah Muhammadiyah Pak Lovandri. Kalau tidak salah yang dari Gunung Kidul juga ada dari beberapa kota juga. Semoga nanti ada banyak yang juga masih bisa bergabung. Bapak Ibu sekalian, jadi sebagai seorang pendidik kita semua tentunya pada masa pandemi ini menghadapi sebuah disruption ya. Jadi satu hal yang serba tidak tentu. Sementara pada saat ini kita dihadapkan pada revolusi industri 5.0. Harusnya 5.0 ya, tapi kita masih 4.0. Kenapa? Karena ini semua menjadi sebuah tantangan, sebuah hal yang harusnya normal menjadi tidak normal. Nah, maka pendidikan ini salah satu hal aspek bidang yang terdampak luar biasa sekali. Beberapa waktu yang lalu saya dan Pak Lovandri kebetulan kami sempat pengabdian ya Pak ya di SD Muhammadiyah di Condong Catur, SD Muhammadiyah Kayen dan SD Muhammadiyah Kolombo. Ini melatih para guru untuk menggunakan Google for Education. Itu sebenarnya kami rencanakan sebelum ada pandemi ya Pak. Karena setiap sekolah mestinya sudah bisa, sekolah di Indonesia mestinya sudah bisa memanfaatkan Google for Education. Itu mau pandemi atau tidak, saya kira memang sudah saatnya. Kita tertinggal sangat jauh sekali dibandingkan sekolah-sekolah di luar negeri yang mereka sudah menawarkan paket pendidikan itu luring dan daring ya. Versi mereka dari mulai e-learning dan lain sebagainya. Sementara di Indonesia ini masih gagap dengan itu. Nah, adanya pandemi ini kebetulan memaksa kita. Saya mengatakan kebetulan karena mau tidak mau kita harus beradaptasi begitu ya. Dan ini memaksa kita untuk merubah semuanya, merubah mindset, memaksa kita untuk mengejar revolusi industri 4.0 yang memang harus kita upayakan betul. Nah, alhamdulillah hikmahnya, ini salah satu hikmah yang bisa kita ambil ketika pandemi ini dan kita bisa melakukan adaptasi, salah satunya dengan berbagai aplikasi yang ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada saat ini dan mungkin nanti kita tidak tahu tahun ini atau tahun berikutnya kita masih bergelut dengan COVID atau tidak. Namun ini semua juga menjadi perhatian kita bersama bahwa new normal nanti pasti pendidikan kita juga tidak sepenuhnya kembali 100% seperti sebelum pandemi. Justru kalau beberapa tokoh ya, salah satunya survei dari Tony Blair Institute ya, yang mewawancarai anak-anak peserta didik dan juga guru di 4 negara, Indonesia, India, kemudian di Yaman, dan satu lagi di mana, maaf saya agak lupa. Jadi di 3 negara, ini menyampaikan bahwa versi anak, mereka akan mengalami kegambangan ketika nanti masuk sekolah. Saat ini mereka mengalami keterbatasan, walaupun mereka menyampaikan dengan kondisi daring, pendidikan daring itu mereka sangat nyaman, Pak Lovandri, Pak Lutfi, mereka sangat nyaman dan sangat rileks. Itu yang dialami oleh anak-anak di beberapa negara versi Tony Blair Institute.
Nah, namun mereka akan mengalami ketakutan dan kegambangan ketika mau masuk sekolah. Dan itu sudah terjadi pada beberapa anak-anak di sekitar kita yang mungkin bulan Juli nanti mereka sudah masuk, ya, sudah offline. Mereka akan mengalami kegambangan. Mereka harus menyesuaikan adaptasi lagi. Mereka harus melakukan strategi lagi. Dan mereka juga harus berhadapan dengan pendidikan yang bagi mereka ini masih membuat mereka kaku atau terlalu formal. Nah, kemudian bagaimana dengan tanggapan para pendidik di masa pandemi ini menurut Tony Blair Institute tadi? Nah, mereka menyampaikan bahwa sebagai seorang pendidik, mereka pun juga harus membuat pola yang berbeda ketika nanti sudah mulai masuk. Saat ini guru-guru di 4 negara tadi, survei ini dilakukan pada bulan November-Desember 2020, guru-guru di 4 negara tadi menyampaikan bahwa mereka mengalami adaptasi yang luar biasa dan stres 2 kali lipat. Ini betul apa tidak ya? Stres 2 kali lipat ketika mereka harus memperbarui pola pendidikan dari yang offline menjadi online. Nah, kasuistik ini terjadi dari mereka yang mungkin belum paham betul dengan Google, ya, Google for Education, sampai mereka harus maksimal. Nggak hanya Bapak Ibu guru sekalian, saya pun juga demikian. Untung saya punya teman Pak Lovandri. Tidak, mungkin saya juga tidak bisa memaksimalkan itu. Itu saja kami yang di kampus, apalagi yang di sekolah ya. Yang di sekolah dari mulai TK, SD, SMP, SMA, tentunya ini membuat para guru harus berpikir 2 kali lipat lebih cepat dan lebih tanggap. Karena apa yang kita selamatkan ini adalah generasi selanjutnya ya. Yang kita selamatkan adalah anak-anak bangsa yang mereka nanti akan memperbaiki kehidupan di negara kita pasca pandemi. Nah, tantangan selanjutnya yang ketiga, Pak Lovandri, Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan adanya kemungkinan the lost generation. Ada generasi yang hilang. Kalau Pak Profesor Rahmat Wahab, guru besar di UNY, ini sempat menyampaikan lost generation ini terjadi karena anak-anak hilang masa belajarnya di sekolah. Sementara kondisi belajar di sekolah dan di rumah itu jauh berbeda, terutama untuk pendidikan karakter. Nah, ini betul apa tidak Bapak Ibu sekalian yang ada di sekolah yang lebih paham, ya tentunya. Nah, the lost generation ini mengkhawatirkan, kenapa? Karena anak-anak yang seharusnya mereka menikmati pendidikan dengan baik, terus ternyata tidak. Dan apalagi kalau di Jogja mungkin kita masih bagus ya sinyal. Bagaimana dengan anak-anak yang ada di Pulau Timang, terus kemudian ada di Sabang sampai Merauke, terus kemudian ada yang di berbagai pelosok negara, berbagai pelosok tanah air, sehingga mereka pun juga ada menghadapi kendala yang luar biasa. Nah, untuk itu beberapa waktu yang lalu sempat ada masukan kepada Mas Menteri kita agar yang terpenting, karena Mas Menteri sempat menghilang ya awal-awal pandemi, terus pendidikan kita mau dibawa kemana nih, Bapak Ibu sekalian yang luar biasa langsung istilahnya cepat bergerak cepat agar anak-anak tetap mendapatkan kesempatan untuk belajar. Nah, kemudian saya kembali menyampaikan, pernah disampaikan kepada Mas Menteri, ini kayaknya persoalannya adalah sinyal, kemudian akses informasi yang harus sama. Maka terus ada kuota dan lain sebagainya yang dibagi, saya tidak tahu bagaimana teknisnya di sekolah, namun saya kira ya itu sudah cukup lebih baik walaupun terlambat ya, walaupun tidak sama sekali. Tetapi nyatanya semoga pendidikan hari ini dengan setahun yang lalu ketika kita masih masuk awal-awal pandemi tentunya sudah jauh lebih baik. Nah, Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu ketika pengabdian saya dengan Pak Lovandri tadi, kami menemukan bahwa di beberapa sekolah juga masih ada yang belum maksimal memanfaatkan website. Nah, ini menjadi menarik Bapak Ibu sekalian karena sekarang kita ini masuk revolusi industri 4.0, kita sebenarnya sudah tidak hanya menjadi warga negara Indonesia, tetapi kita menjadi warga negara dunia. Mengapa? Kita semua bisa mengakses
lewat gadget ya. Kita semua bisa mengakses informasi, kita bisa terlibat dalam forum nasional dan internasional hanya dengan di depan laptop. Nah, di depan laptop ataupun di depan HP. Nah, sehingga kalau kemudian sebagai warga dunia kita tidak memanfaatkan akses itu, akses yang bisa diterima, kita bisa melihat lembaga-lembaga pendidikan dari luar negeri. Tetapi kita juga harus bisa menampilkan, mendisplay sekolah-sekolah kita ini sehingga warga luar negeri pun bisa melihat. Nah, adanya AFTA, kemudian perdagangan bebas, kemudian juga akses yang terbuka di dunia pendidikan ini tidak menutup kemungkinan sekolah-sekolah untuk bekerja sama dengan sekolah di luar negeri. Nah, ini kan tentunya menjadi kesempatan yang menarik, apalagi ketika pandemi ini sebenarnya kalau kita manfaatkan sebaik-baiknya, kita bisa berkolaborasi dengan sekolah-sekolah, tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Lewat apa? Lewat website. Nah, salah satunya mungkin nanti akan disampaikan para pemateri yang luar biasa, yang sudah the core of the core, atau ahlinya ahli, sehingga nanti bisa kita dapatkan ilmunya. Terus kemudian saya juga ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian, mungkin pasca ini ya Pak Lufandri, saya sangat berharap agar Pak Lufandri, Pak Lutfi, dan High Tech Indonesia bisa membantu semakin banyak sekolah-sekolah untuk berdaya. Nah, sekolah untuk berdaya, karena tidak hanya mampu saja, sekolah juga harus berdaya, menampilkan bagaimana performa sekolah yang baik. Karena tentunya sebagai lembaga pendidikan kan harus mencerminkan dirinya itu tidak hanya pada bentuk bangunan. Karena hari ini kan kita tidak sekolah di dalam bangunan ya. Hari ini pendidikan itu jauh dari gedung, kalau di UAD ya gedung 10 lantai. Dan di sekolah-sekolah yang berbeda. Pendidikan saat ini adalah pendidikan yang kita akses, bisa didapatkan di depan kita duduk, di depan kita dimanapun kita berada. Dan kalau kita bisa memanfaatkannya melalui website, itu sangat luar biasa. Saya yakin pasti ini akan menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, salah satunya kalau di akreditasi, kalau seingat saya dulu, waktu jadi kepala sekolah kan, website itu menjadi salah satu indikator ya, indikator sekolah ini baik secara mutu dan juga secara publikasi. Nah, mungkin nanti bisa belajar lebih jauh dengan Pak Lufandri dan Pak Lutfi. Terakhir Pak Lufandri, Pak Lutfi, terakhir terus nih saya kayaknya dari tadi. Ya, terakhir mungkin High Tech Indonesia bisa juga kan Pak bekerja sama dengan sekolah-sekolah kalau misalnya mereka mau konsultasi lebih jauh, terus kemudian untuk membantu para guru begitu ya, para guru untuk bisa belajar konten, terus kemudian juga konten website, kemudian juga memanfaatkan teknologi pembelajaran. Nah, mungkin nanti bisa konsultasi langsung dengan ahlinya ahli ini tadi. Mungkin itu saja Pak Lufandri, Pak Lutfi, Mbak Fili. Matur nuwun, Budia. Matur nuwun, sukses selalu Bapak Ibu sekalian. Kita harus bersemangat untuk memajukan Indonesia, karena Indonesia ini akan bermartabat apabila pendidikan kita juga baik. Dan tentunya generasi yang nanti akan menjadi pemimpin ini di negara kita dihasilkan oleh sekolah-sekolah. Ya, salah satunya adalah yang semuanya berkumpul di sini. Matur nuwun, sukses selalu. Albiru maritako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dia atas semangatnya ya, atas sambutannya, serta tadi juga banyak sekali pengetahuan yang mungkin baru kita dapat gitu. Nah, termasuk saya juga setuju nih Bu, terkait bahwasannya pandemi COVID-19 ini nggak melulu petaka gitu ya, tetapi juga setiap hal itu pasti memang ada hikmahnya, termasuk pandemi COVID-19. Nah, mungkin Bapak Ibu kemarin itu masih ogah-ogahan gitu ya, menggunakan teknologi untuk pendidikan. Nah, tetapi ketika pandemi COVID-19 datang, akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka, bisa nggak bisa, dipaksa gitu. Dan memang insya Allah HTTID juga berkomitmen ya untuk selalu membantu Bapak Ibu guru termasuk sekolah-sekolah yang pengen belajar pemanfaatan teknologi untuk
pendidikan agar pendidikan Indonesia secara lingkungan digitalnya itu tidak tertinggal gitu dengan negara-negara yang lain, karena memang mau nggak mau ya semua hal sekarang harus masuk ke era digital gitu, harus didigitalisasi. Terima kasih Budi atas waktunya, atas sambutannya. Nah, tidak usah berlama-lama ya, langsung saja kita ke pemateri pertama kita. Kepada Pak Lovandri Duanda Putra MPD, silakan Pak untuk tempat dan waktunya. Baik, terima kasih Mbak Fili, Matur Nun, Ibu Diah. Nah, ini Bu Diah ini, Bapak Ibu, ini adalah partner saya di PGSD UAD ya. Beliau juga dosen di UAD. Nah, memang seperti yang Bu Diah bilang tadi, beberapa waktu yang lalu itu kami mengadakan pengabdian tuh, ya. Nah, dan inilah yang menginspirasi kami untuk mengangkat webinar ini juga. Nah, jadi Bu Diah, kegiatan kita yang kemarin itu menginspirasi hari ini juga nih Bu Diah. Jadi alhamdulillah ada ID Cloud Host juga yang programnya bisa berbarengan dengan kita, berkolaborasi dengan kita, dan akhirnya terwujudlah webinar ini. Baik Bapak Ibu semuanya, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan coba share screen. Mbak Fili, mohon di feedback Mbak Fili, apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah Pak. Sudah ya? Oke. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di webinar High Tech Teacher Indonesia. Di materi hari ini itu adalah bagaimana mengoptimalisasikan website sekolah. Nah, jadi apa sih fungsinya website sekolah ini? Apakah hanya sekedar mencantumkan profil, mencantumkan visi misi, apakah hanya sekedar itu, atau ada hal yang luas lagi dari sekedar itu, begitu ya? Nah, di kesempatan ini Bapak Ibu, itu saya akan menyampaikan bagaimana digitalisasi pendidikan melalui website sekolah. Perkenalkan lagi, nama saya Lovandri Duanda Putra. Saya adalah founder High Tech Teacher Indonesia. Selain di High Tech Teacher Indonesia, saya juga dosen Bapak Ibu di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Dan saya home base-nya itu ada di PGSD. Nah, jadi website sekolah ini adalah salah satu mata kuliah yang saya ampu juga, karena di PGSD itu ada mata kuliah namanya pengembangan website sekolah. Jadi di kami itu memang menyiapkan mahasiswa kami untuk bisa nih mengembangkan dan mengelola website sekolah. Jadi lulusan dari PGSD UAD sendiri itu sudah kami persiapkan Bapak Ibu, agar mereka ini bukan hanya mendapatkan ilmu kependidikan PGSD begitu ya, tetapi ilmu IT untuk website sekolah pun mereka dapat. Nah, ini yang kami berikan juga beberapa hal di PGSD UAD. Nah, beberapa pengalaman saya Bapak Ibu, secara profesional 2018 saya berkesempatan untuk menjadi Google for Education Trainer, yang mana pada saat itu inilah yang membuat saya terbuka matanya, terbuka hatinya untuk melihat pendidikan Indonesia pada saat itu. Jadi di kegiatan Google for Education ini Bapak Ibu, saya diwajibkan untuk memberikan ilmu yang saya dapatkan dari Google ke sekolah-sekolah. Nah, jadi dan terbukalah ternyata sekolah-sekolah kita memang pada saat itu, pada saat itu memang belum banyak mengenal yang namanya dunia per-IT-an, gitu ya. Kalau Google ini kan perusahaan IT global ya. Nah, jadi itulah tonggak awalnya sebenarnya. Saya tambah semangat lagi untuk menyebarkan keilmuan saya di bidang IT. Dan di 2019 saya merancang High Tech Teacher Indonesia, ya seperti yang Mbak Fili jelaskan tadi,
Ini adalah forum ya, komunitas yang mana kita ini saling sharing Bapak Ibu untuk pengembangan atau pemanfaatan teknologi-teknologi terkini yang bisa dimanfaatkan di dalam pembelajaran. Jadi kita bisa sharing-sharing. Jadi bukan materi-materinya itu atau kelas-kelasnya itu bukan hanya dari kami saja, tetapi dari Bapak Ibu yang tergabung di High Tech Teacher Indonesia pun bisa nanti sharing juga gitu ya. Nah, di website kami juga ada tuh di bagian partnership-nya, kalau Bapak Ibu berminat untuk menjadi fasilitator di High Tech Teacher bisa langsung apply gitu ya. Nah, 2020 saya berkesempatan juga menjadi Microsoft Innovative Educator Trainer. Ini sama dengan Google tadi pekerjaannya Bapak Ibu, mengedukasi para guru hebat Indonesia bagaimana menggunakan produk-produknya Microsoft untuk pendidikan. 2020 juga saya berkesempatan lagi untuk menjadi instruktur di KineMaster Indonesia. Jadi KineMaster ini adalah sebuah mobile aplikasi editing video, Bapak Ibu. Mungkin yang sering bikin konten-konten video nih, Bapak Ibu kan sering ya. Sekarang banyak konten-konten video yang dikembangkan oleh guru-guru. Nah, itu pasti insya Allah sudah mengenal KineMaster. Nah, saya adalah salah satu instruktur resmi dari KineMaster. Nah, Bapak Ibu, dari dampak era digital ini kita tahu semua sendi-sendi kehidupan manusia itu merasakan dampaknya, ya. Baik itu dari bidang ekonomi, fashion, entertainment, food, ya, makanan, ya, transportasi, telekomunikasi, bahkan pendidikan yang sangat lekat dengan dunia kita ini, Bapak Ibu. Nah, saya ingin melihatkan beberapa data, Bapak Ibu, data update, gitu ya. Nah, ini data 2020, ya. Harusnya ini ada 2021, Bapak Ibu, yang mana di sini melihatkan data populasi total penduduk kita 2020 ya ini. Itu ada 272 juta jiwa. Nah, dan kita lihat Bapak Ibu, penggunaan mobile phone ya, atau dan internet usernya, jadi pengguna internet di Indonesia ini cukup banyak ya Bapak Ibu. 175 juta. Artinya apa? Artinya semua 64% dari penduduk total penduduk kita ini itu menggunakan internet di dalam kehidupannya gitu ya. Nah, ini harusnya membuka mata kita apa sih pentingnya era digital ini bagi kehidupan kita gitu ya. Nah, kita lihat lagi Bapak Ibu. Di sini ada penggunaan device atau perangkat-perangkat elektronik ya. Sejauh mana sih perangkat elektronik digunakan oleh penduduk Indonesia? Nah, kalau ini Januari 2021 Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu, itu 98,3% itu semua, hampir semua ya, hampir 100% dari jumlah penduduk Indonesia itu hampir semua menggunakan mobile phone ya, HP. Nah HP ini mungkin masih bergabung dengan HP-HP yang lama ya, yang tidak terlalu terkoneksi internet, tetapi mereka bisa terhubung lewat telekomunikasi handphone gitu ya. Nah, ada lagi yang smartphone. Ya. Ada lagi yang smartphone. Smartphone ini 98,2%. 98,2% itu semua sudah menggunakan smartphone. Ya, kurang berapa persen lagi nih, hampir 100 ya. Artinya apa? Artinya dari hampir keseluruhan populasi kita ini sudah punya yang namanya handphone, alat kecil computerized ini ya. Ini seperti komputer sebenarnya Bapak Ibu ya. Semua bisa dilakukan, apa yang dilakukan komputer bisa digunakan oleh alat kecil ini ya. Nah, ini tentu harusnya menggugah kita lagi. Oh, ternyata handphone itu sudah dipunyai oleh semua orang. Dari SD, SMP, SMA ya, dari apapun jenjang pendidikannya, apapun pekerjaannya, itu semua orang punya smartphone. Entah apapun fungsinya bagi mereka. Ada yang untuk melakukan pembelajaran, ada yang untuk melakukan atau hanya mencari entertain atau hiburan, ya. Banyak macam-macam. Nah, kita lihat di sini
nanti apa saja sih yang dilakukan oleh netizen ini, ya pengguna internet itu disebut kadang netizen ya. Di dunia internet itu apa sih yang mereka lakukan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita juga dilihat di sini ada penggunaan laptop ya, desktop komputer atau laptop atau komputer ya. Itu 74,7%. Angka ini lebih dari 50% ya Bapak Ibu. Artinya yaitu besar juga nih penggunaan laptop ini ya. Dan penggunaan tablet juga ya. Jadi Indonesia ini benar-benar lagi berkembang digitalisasinya lagi berkembang pesat ya. Nah, kita lihat beberapa waktu yang dihabiskan di dalam media. Nah, di sini Bapak Ibu terlihat di datanya ini di Januari 2021 beberapa orang itu banyak menghabiskan waktunya sampai 8 jam 52 menit ya. Itu menghabiskan waktunya di internet ya. Entah itu tadi ya mencari tentang pekerjaannya, tentang pelajarannya atau mencari hiburan. Nah, itu 8 jam Bapak Ibu. Kita aja punya waktu 24 jam. Bahkan lebih kalau saya rasa ya. Di pandemi ini kita lebih lah 8 jam menggunakan internet ya. Nah, dan di sini juga menonton televisi ya, broadcast atau streaming itu 2 jam rata-ratanya ya, 2 jam 50 menit. Terus ada lagi sosial media 3 jam ya. Ini sosial media ini bahkan bisa lebih lagi kalau ini aktif dalam sosial media ya. Mereka pasti akan lebih lagi nih waktunya. Dan membaca press media online, nah itu mereka spend waktunya sampai 1 jam, bahkan lebih kalau mencari literatur mungkin, ya, bahkan lebih kalau untuk membaca seperti itu. Nah, kita lihat Bapak Ibu, di bidang ekonomi dan fashion, ya kita tahulah semuanya itu berubah. Biasanya kita belanja di pasar, semua sekarang belanja lewat HP, handphone ya, lewat handphone. Nah, semuanya ini tidak lepas dari pengaruh teknologi Bapak Ibu. Bapak Ibu sendiri mungkin merasakan juga atau menjadi pelakunya ya. Belanja sekarang sudah pakai handphone, untuk transaksinya tidak perlu lagi transaksi cash, langsung m-banking, langsung ShopeePay, ya, ini sebut merek ya. Nggak apa-apa, siapa tahu dapat sponsor ya. Nah, ada lagi OVO dan lain-lain ya. Nah, ini adalah perubahan ya Bapak Ibu, perubahan yang terjadi di bidang ekonomi dan fashion. Ada data yang mengejutkan Bapak Ibu, Januari 2021 ya. Nah, ini data e-commerce adoption. Jadi beberapa data ini beberapa dunia ya, negara-negara yang ada di dunia itu terlihat di sini Bapak Ibu, Indonesia ini adalah salah satu negara yang tertinggi, bahkan ini negara paling tinggi ini ya, negara paling tinggi yang membeli sesuatu itu lewat online. Ini data luar biasa ini ya. Jadi lumrah dikatakan orang-orang pedagang-pedagang di pasar, pedagang-pedagang di toko-toko itu mengalami penurunan pembelian ya Bapak Ibu. Ya, orang tua saya juga pedagang di pasar gitu. Mereka merasakan ya, keluarga besar ayah saya itu pedagang di pasar, merasakan sekali dampaknya seperti ini. Bagaimana beberapa tahun belakangan ini mereka sangat minim pemasukan dari pembelian seperti 6 tahun belakangan lah gitu ya. Nah, ini merasakan dampaknya. Jadi ternyata Indonesia ini menjadi yang paling tinggi adopsi pembelian online-nya begitu ya. Lihat angkanya di sini 87,1%. Mengalahkan UK, mengalahkan Thailand ya. Mengalahkan Malaysia juga. Luar biasa ini orang Indonesia ini ya. Enak belanja online kali ya, banyak diskon. Nah, di bidang entertainment juga Bapak Ibu, biasanya
hiburan-hiburan ya, pemilihan-pemilihan bakat-bakat yang ada di TV-TV itu juga menggunakan teknologi sekarang ya, menggunakan digitalisasi ya, untuk vote, mungkin voting begitu ya. Nah, ini mereka semua menggunakan teknologi juga. Nah, kita lihat Bapak Ibu di bidang entertainment apa sih datanya ya. Ternyata aktivitas online yang berlaku di Indonesia per Januari 2021 itu menonton online video Bapak Ibu. Ini termasuk YouTube, termasuk apalagi ya berita-berita mungkin ya, channel-channel berita di website-website berita yang pokoknya yang berupa video online ya. Nah, selanjutnya ini menonton online video ini angkanya luar biasa, 98,5% Bapak Ibu ya, luar biasa sekali. Jadi audio visual ini betul-betul mengalahkan sekarang membaca gitu kayaknya ya. Nah, terus selanjutnya ada menonton vlog 74,3%, dan di bawahnya di sampingnya ini ada mendengarkan musik online streaming, baik itu menggunakan Spotify dan lain-lain ya, perangkat platform musik online ya, banyak Bapak Ibu sekarang ini, atau yang baik itu yang gratis atau berbayar ya, banyak sekali platform digital yang menyajikan musik-musik streaming sekarang ini. Selanjutnya di bidang makanan juga Bapak Ibu ya, kita tahu ini nggak aneh lagi deh, bahkan kita sendirilah jadi pelakunya ya. Kita biasa order makanan lewat Gojek, GoFood ya. Nah, ini semua ini tidak aneh lagi bagi kita ya. Ini adalah dampak era digital. Jadi warung-warung itu merasa terbantu. Jadi teknologi ini tidak melulu merugikan ya Bapak Ibu, kalau bisa menggunakannya, bisa memanfaatkannya. Jadi tidak akan merugikan ya. Tapi kalau tidak mau belajar menggunakannya, tidak mau belajar memanfaatkannya, ya merasa dirugikan memang ya. Karena dampak era digital ini juga banyak yang mengatakan, banyak survei yang meneliti pekerjaan itu bakal banyak yang hilang ya, pekerjaan banyak yang hilang. Nah, inilah pentingnya kita memanfaatkan teknologi, mengenal teknologi secara baik begitu. Di bidang transportasi juga Bapak Ibu, kalau dulu kita mau nyari angkutan gitu ya, harus ke terminal lah dulu, harus nge-time lah dulu. Sekarang mah tinggal HP doang ya. HP order lewat aplikasi, mau ngirim barang kah, mau pergi ke mana begitu. Nah, itu lewat HP saja sekarang. Bahkan teknologi terbaru sekarang ini ada taksi yang tidak ada supirnya Bapak Ibu ya. Tidak ada supirnya. Jadi sudah by computerized semuanya. Mobilnya berjalan menggunakan sinyal, menggunakan sensor begitu ya. Dan itulah teknologi Bapak Ibu ya. Ya, yang mana kita selama ini santai-santai saja, orang sudah bikin mobil udah nggak ada supir ya. Kapal terbang udah nggak ada pilotnya. Itu teknologi sekarang Bapak Ibu ya. Nah, di bidang pendidikan, nah ini tentu kena dampaknya juga nih ya. Nah, di era keterbukaan informasi saat ini, literasi teknologi ini menjadi satu hal yang sangat penting Bapak Ibu. Ya, seperti Bu Diah bilang tadi, era pandemi ini mempercepat kita mengenal teknologi ya. Banyak yang mengatakan 10 tahun lebih cepat ya. Yang seharusnya kita belum ada nih meeting-meeting kayak gini menggunakan Google Meet, di Zoom gitu ya, belum ada seharusnya kalau nggak ada pandemi Bapak Ibu. Tetapi dengan adanya keterbatasan pandemi seperti ini, ya kita harus berlari bersama ya, untuk ke arah yang lebih baik ya. Nah, salah satunya di High Tech Teacher juga
membantu Bapak Ibu untuk belajar bersama, ya, bergandengan tangan untuk mengenal teknologi-teknologi ini, biar nggak pusing belajar sendiri gitu loh maksudnya gitu ya. Nah, kecakapan mengoperasikan perangkat teknologi ini Bapak Ibu ini adalah sebuah keharusan, ya, karena guru dan peserta didik itu di dunia digital ini harus diasah kecakapannya, ya. Jadi bukan hanya guru saja atau bukan hanya peserta didik saja, guru juga, ya, kepala sekolah juga. Nah, semua hal yang berkaitan dengan pendidikan itu harus sudah masuk ke arah kecakapan teknologi sekarang ini, gitu ya. Nah, sekolah-sekolah ini dijadikan tempat untuk melatih Bapak Ibu, melatih peserta didik, ya, sehingga mereka ini terbiasa menggunakan teknologi informasi. Okay. Nah, dalam kegiatan ini mereka ini bisa dilatih dengan program digitalisasi sekolah. Nah, digitalisasi sekolah ini Bapak Ibu ada berbagai bentuk, ya. Bentuknya itu digitalisasi konten atau digitalisasi sarana, ya. Sarana itu misalkan perpustakaan digital dan lain-lain gitu ya, konten yang tentu konten materi pembelajarannya dan lain-lain. Nah, dan digitalisasi pendidikan ini merupakan cikal bakal Bapak Ibu untuk mewujudkan smart school, ya, atau sekolah yang berwawasan masa depan. Bagaimana nanti dan ini berfungsi juga untuk sekolah-sekolah kita tidak ketinggalan zaman, ya. Apalagi sekolah-sekolah swasta, pasti ini adalah hal yang dilirik juga oleh calon siswa kita nanti kalau kita sudah berwawasan teknologi, berwawasan masa depan begitu. Nah, hal ini bisa kita sampaikan, bisa kita distribusikan informasinya melalui website sekolah Bapak Ibu, ya. Website sekolah ini akan sangat membantu kita, ya. Website sekolah ini adalah salah satu produk teknologi yang harusnya digunakan oleh sekolah. Jadi zaman sekarang itu, ketika zaman sekarang itu nggak ada sekolah yang tidak ada website, itu harusnya miris banget lah, ya, miris banget. Karena apa? Dilihat dari fungsinya, fasilitas yang didapat, itu website sekolah ini luar biasa fungsinya Bapak Ibu, ya. Nah, beberapa manfaat yang didapatkan ketika kita memanfaatkan website sekolah adalah untuk menjadi sarana media informasi, ya. Sebagaimana kita tahu Bapak Ibu, website ini sangat mudah diakses Bapak Ibu, ya. Hanya menggunakan memasukkan domain sekolah, aksesnya bisa lewat handphone, lewat komputer, ya. Nah, tadi kan Bapak Ibu lihat, ya, berapa orang di Indonesia yang menggunakan handphone. Rata-rata smartphone itu 98,2%. Bayangkan Bapak Ibu. Untuk mencari informasi itu tinggal klik-klik saja lewat HP sekarang. Jadi ketika orang membutuhkan informasi tertentu, apalagi misalkan untuk sekolah gitu ya, kita lebih spesifik untuk sekolah, nah tentu dia akan mencari saja, ya, mencari lewat Google, mesin pencarian lewat Microsoft Bing misalkan, ya. Ini adalah hal yang lumrah terjadi di masyarakat kita Bapak Ibu, sehingga website sekolah ini ya pasti tentu bisa menjadi media informasi tentang sekolah kita begitu, ya. apa yang sekolah kita lakukan, apa visi misinya, terus bagaimana sekolah kita menggerakkan guru-gurunya, menggerakkan peserta didiknya untuk menjadi lebih baik. Ini kan informasi yang harus kita sebar Bapak Ibu. Kalau hanya di sekolah-sekolah aja informasinya beredar, ya buat apa? Kita juga harus eksis di dunia luar gitu ya, di dunia internet, ya. Nah, selanjutnya ada media aktualisasi diri. Nah, ini penting juga Bapak Ibu. Kadang suatu kebanggaan bagi baik itu guru, baik itu siswa, ya, namanya fotonya terpajang di website sekolah, ya. Nah, saya dulu berpengalaman, alhamdulillah dulu waktu masih di S2, S1 itu mendapatkan mahasiswa berprestasi saat di universitas. Nah, kalau saya dulu di UNY, ya Bapak Ibu, di UNY itu di zaman-zaman saya dulu itu, kalau nggak tahu nih sekarang, itu mahasiswa yang berprestasi itu dipampang di billboard,
di depan pintu masuk kampus kita. Wah, itu luar biasa, bangga sekali ya. Waktu saya belum terpampang di sana, itu memacu saya. Oh, teman-teman saya ada yang terpampang di sana tuh, ya. Saya pengen juga nih, apa nih yang bisa saya lakukan. Nah, itu memacu kita, Bapak Ibu, ya. Nah, website sekolah juga bisa menjadikan hal seperti itu, baik itu untuk guru maupun untuk peserta didiknya, ya. Aktualisasi dirinya bisa terfasilitasi dari sana, begitu ya. Misalkan murid kita ada juara inilah, juara itu, ya kita pampang di sana agar masyarakat luas bisa mengetahui, oh mahasiswa peserta didik kita berprestasi nih, oh guru-guru kita berprestasi. Nah, itu adalah hal yang lumrah pada saat ini, begitu ya. Nah, selanjutnya ada media promosi sekolah. Nah, ini tidak aneh lagi nih, tidak asing lagi bagi kita semua ya. Promosi sekolah ini tentu akan memudahkan kita dari segi biaya, Kak, ya. Biasanya Bapak Ibu itu cetak-cetak brosur gitu ya. Nah, sekarang nggak ada lagi cetak-cetak brosur, semua serba digital ya. Kita pampang aja, kita desain di Corel lah atau di Canva di mana-mana gitu ya. Nah, ini nanti kita share di website kita, website sekolah kita. Nah, tentu ini memudahkan kita ya, memudahkan dan mengurangi biaya kita juga untuk biaya promosi begitu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, mungkin ini adalah hal yang terlewat atau hal yang sedikit miss bagi orang-orang. Kenapa website sekolah ini penting? Jadi ternyata website sekolah ini adalah salah satu syarat Bapak Ibu untuk mendapatkan fasilitas layanan pendidikan dari perusahaan-perusahaan global ya, seperti Google, seperti Microsoft ya, atau Canva ya. Jadi perusahaan-perusahaan global ini punya program Bapak Ibu yang membantu pendidikan ya. Nah, kalau di Google itu ada Google Workspace for Education. Di Microsoft itu ada Microsoft for Education. Mereka ini memberikan layanan mereka ini penuh kepada sekolah-sekolah yang mendaftarkan diri kepada mereka, dan tentu syaratnya itu juga website sekolah ini Bapak Ibu ya. Nah, itulah saya bilang mengapa pentingnya website sekolah ini, bukan hanya sekedar media informasi, aktualisasi diri, media informasi, promosi, bukan, tetapi juga sarana kita untuk mendapatkan fasilitas layanan gratis dari perusahaan-perusahaan global ini. Sangat disayangkan sekali ya, sangat disayangkan sekali kita tidak menggunakan dengan baik begitu ya, tidak menggunakan dengan maksimal begitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, dan nanti akan diperjelas lagi, ditambah jelas lagi oleh narasumber kita ya, Mas Mufid dari ID Cloud House. Begitu, terima kasih untuk kesempatannya Bapak Ibu yang masih hadir mendengarkan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Fili, monggo, silakan. Terima kasih Pak Laufandi atas materinya. Itu menjadi refresh ya bagi kita, bahwasanya memang saat ini itu sudah era digital dan jangan sampai semua hal didigitalisasi, tetapi untuk bidang pendidikannya itu justru tertinggal. Nah, jangan sampai ya seperti itu. Dan untuk solusi digitalisasi pendidikan itu salah satunya bisa dikasih dengan pengembangan website untuk sekolah. Karena website itu tidak hanya untuk, ya pokoknya sekolah saya punya website gitu, tetapi sudah banyak sekali ya tadi disampaikan Pak Laufandi, manfaat-manfaat ketika kita atau sekolah kita itu punya website seperti itu. Dan tidak usah berlama-lama lagi untuk kita menuju ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Mas Muhammad Mufid Lutfi. Beliau adalah seorang Chief Marketing Officer ID Cloud House. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Mas Mufid. Silahkan Mas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang siang ya, selamat pagi Bapak Ibu semua, teman-teman yang hadir pada kesempatan hari ini. Jadi perkenalkan, saya Muhammad Mufid Lutfi
biasa dipanggil Mufid. Saya di sini sebagai salah satu co-founder dan juga Chief Marketing Officer dari ID Cloud Host. Dan saya juga yang menginisiasi ya program Eka Bima yang mungkin nanti akan segera saya sampaikan ya terkait program Eka Bima itu apa, lalu pendaftarannya bagaimana, dan untuk jangka panjangnya seperti apa gitu. Tadi juga sudah dijelaskan ya dengan Pak Lovandri tentang bagaimana sih pemanfaatan digital dalam menunjang dan juga mempercepat ya fungsional kita dalam melakukan berbagai aktivitas gitu. Jadi untuk Bapak Ibu ketahui, kita kalau misalnya definisi saya, teknologi itu untuk mempermudah semua pekerjaan, baik itu dengan menggunakan teknologi seperti laptop, smartphone gitu kan. Sekarang udah berkembang banyak sekali, bahkan untuk beberapa teknologi fisik itu mudah dijangkau dan juga murah ya harganya saat ini gitu. Sehingga siapapun bisa menyentuh teknologi. Tadi saya lihat data ada 98% di Indonesia itu bahkan smartphone-nya sudah ada internetnya gitu ya, sehingga kita bisa mengakses berbagai teknologi informasi gak hanya di Indonesia aja, tapi juga di seluruh belahan dunia dengan sangat mudah gitu. Nah, ini saya izin coba presentasikan terkait, bentar, minta izin ini dulu. Mas Mufid keluar ya? Atau mungkin ganti perangkat? Iya, kayaknya keluar. Oke, silakan. Sebentar ya Bapak Ibu, kita Sepertinya tunggu ini Mas Mufidnya. keluar, Mbak Pilih. Oke. Iya. Mungkin Bapak Ibu yang punya pertanyaan bisa Halo. ditulis di kolom chat ya. Oh ya. Halo. Silakan Mas. Ya, mohon maaf tadi harus restart ternyata untuk screen share. Saya juga bingung. Siap, Mas. Mungkin karena baru pertama Iya, lo, silakan. ini banyak yang diizinkan dulu. Oke. Udah kelihatan layar saya ya, slide presentasi. Sudah jelas, Sudah. Mas? Udah ya, slide presentasinya kelihatan? Terlihat sekarang layarnya Sudah. program Eka Bima. Oke ya. Oke. Tadi mohon maaf tadi tiba-tiba nge-close, harus restart ternyata. Ya, jadi saya akan coba intro dikit ya. Mungkin tadi manfaat website kita akan lebih banyak berdiskusi gitu ya. Saya yakin ada berbagai kegelisahan oleh Bapak Ibu, lalu juga kebingungan ya, kira-kira ini bagaimana sih maintain websitenya gitu. Saya sudah punya atau misalnya saya akan berencana untuk mempunyai website gitu. Tapi yang menjadi masalah adalah maintenance-nya seperti apa nih gitu. Nah, ini yang menjadi PR sebenarnya after kalau misalnya Bapak Ibu mempunyai website nantinya gitu ya. Lalu seperti yang disampaikan Pak Lovandri tadi juga itu benar bahwa dengan adanya website itu terbuka banyak sekali pendaftaran-pendaftaran untuk berbagai aplikasi teknologi yang disediakan oleh para perusahaan besar, salah satunya seperti Microsoft, Google gitu. Dan di program Eka Bima ini kita kebetulan berkolaborasi dengan Google juga untuk membantu setupkan Google for Education gitu. Nah, jadi untuk layanan Eka Bima ini Bapak Ibu bisa akses di idcloudhost.com/Eka Bima. Di situ ada berbagai informasi pendaftarannya. Untuk pendaftarannya sebenarnya sederhana Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal dilampirkan persyaratannya aja gitu. Nanti saya akan coba jelaskan lebih detail. Jadi apa sih yang mendasari saya pada sebenarnya ini programnya itu sejak 2015 yang lalu. Dan ini sudah berlangsung kurang lebih 4-5 tahun ya gitu ya. Dan alhamdulillah kita sudah mendigitalisasikan lebih dari 2000 website kalau nggak salah, 2000 website sekolah di seluruh Indonesia. Dan mulai kelihatan peningkatannya itu di tahun 2020 gitu. Udah mulai banyak pendaftaran dari berbagai sekolah ya yang melakukan pendaftaran. Nah,
mungkin itu masih dikit ya angkanya 2.000 gitu, dan harapannya kita bisa lebih menjangkau lebih banyak sekolah-sekolah di Indonesia untuk digitalisasi gitu. Nah, pada saat itu saya berpikir eh, ada bagaimana sebuah instansi sekolah itu bisa menyebarkan lebih banyak informasi yang lebih bermanfaat gitu ya. Karena kerisian saya adalah banyak sekali banyak sekali siswa-siswa yang ternyata tidak mendapatkan informasi yang valid, informasi yang bisa dikatakan eh, realitanya adalah banyak informasi yang hoax gitu di internet gitu. Bahkan untuk materi pelajaran itu susah sekali untuk bisa mendapatkan informasi-informasi yang benar-benar bisa diterima oleh mereka gitu. Nah, kebanyakan mereka itu malahan mereferensikan Wikipedia itu sebagai informasi yang satu-satunya gitu, karena minimnya informasi tersebar di internet gitu. Sehingga saya berpikir bagaimana caranya kita untuk bisa mendigitalisasi banyak sekolah sehingga akan lebih banyak guru-guru atau para pendidik yang memberikan informasi secara real, lalu juga yang benarnya gitu. Nah, itu dengan menggunakan media internet gitu. Sehingga apa yang muncul di pencarian Google itu adalah informasi-informasi yang beragam gitu. Sehingga para siswa itu akan mendapat lebih banyak informasi dan juga referensi yang valid gitu. Nah, ini yang mendorong saya untuk membuat sebuah program uh, untuk pembuatan website, tapi juga ada dukungan-dukungan lain nih gitu. Nah, di sini kita berkolaborasi dengan berbagai partner juga gitu, termasuk Google dan juga teman-teman komunitas gitu untuk bisa membantu mewujudkan misinya kita mendigitalisasi banyak stakeholder di Indonesia. Nah, jadi kenapa sih website penting? Tadi udah dijelaskan ya, salah satunya adalah sebagai alat pemasaran juga gitu. Dan ini mudah, murah dan terjangkau ya kalau misalnya kita ketahui kalau misalnya offline kita mesti cetak, tapi dengan adanya website kita bisa menyebarkan informasinya dengan menggunakan website lalu disebar ke WA, Telegram, lalu juga messenger lain gitu ya, baik itu Line dan lain-lain gitu. Nah, informasi-informasinya apalagi dengan website dengan domain yang resmi ya. Biasanya kalau sekolah itu domainnya sh.id. Nah, itu akan lebih valid gitu informasi-informasinya gitu. Sehingga pengumuman, kalau misalnya untuk peserta didik yang baru, itu bisa melihat informasi tentang sekolah, fasilitasnya apa aja, dan benefitnya apa aja sekolah di tempatnya kita gitu. Itu akan mudah di-share di internet gitu ya, di websitenya kita gitu. Sebenarnya banyak sekali channel-channel digital yang bisa kita manfaatin, salah satu website, sosial media gitu. Jadi itu sesuai dengan objektifnya, tujuannya untuk apa gitu. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu berkeinginan untuk memaksimalkan digitalisasi sekolah, itu banyak sekali platform-platform yang bisa kita gunakan. Dan masing-masing platform itu mempunyai tujuannya masing-masing gitu. Jadi saya tidak menyarankan kalau misalnya kita ingin digitalisasi dan kita memanfaatkan semua platform gitu. Tapi itu boleh saja, hanya saja itu effortnya akan lebih besar gitu kan. Saya lebih menyarankan kalau misalnya kita satu persatu coba gali kira-kira benefit dengan mempunyai website apa, benefit dengan mempunyai sosial media apa, lalu juga ada fitur e-learning itu apakah benar akan dimanfaatkan nantinya gitu. Jadi kita harus breakdown dulu nih kebutuhan dan tujuan dari digitalisasinya kita gitu. Nah, itu penting banget untuk Bapak Ibu ketahui terlebih dahulu. Lalu manfaat yang kedua itu apa? Sebagai sumber informasi ya tadi ya untuk orang tua, siswa juga untuk mengenai sekolahnya, lalu juga informasi yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Seperti masalahnya tadi ya, kalau mau searching mengenai mata pelajaran tertentu gitu kan, mau lebih mendalami mata pelajaran tertentu, terkadang di Google itu kita tidak mendapatkan referensi-referensi yang mendukung gitu, dan itu tidak terlalu banyak ya untuk bisa mendapatkan referensi dengan tujuan yang sama gitu. Dengan adanya website, dengan sharing-sharing yang dilakukan oleh pengajar gitu, sehingga akan mendapatkan informasi-informasi yang lebih valid gitu, yang lebih relevan gitu dengan adanya website gitu.
Nah, program Eka Bima ini kita memberikan apa? Jadi salah satu kebutuhan website itu kan kita harus mempunyai domain dan juga hosting gitu ya. Jadi ini fasilitas domain dan hosting ini kita berikan ke sekolah. Untuk domain itu kita kasih 1 tahun, lalu untuk hosting itu kita kasih 6 bulan gitu. Nah, nanti itu bisa disesuaikan Bapak Ibu dengan kebutuhannya, karena ini kan nanti Bapak Ibu bisa memperpanjang ya untuk layanannya gitu. Dan kami sangat menyarankan untuk memperpanjang. Hal itu dikarenakan apa? Website ini tuh sebagai aset jangka panjang Bapak Ibu. Jadi bukan hanya sekedar ya udah saya sudah punya website tapi terkendala akhirnya tidak memperpanjang layanan gitu. Itu sayang sekali sih. Apalagi kalau misalnya website sekolahnya sudah terintegrasi dengan Google for Education. Biasanya kita akan mendapatkan email dengan nama website sendiri gitu. Jadi kayak saya nih misalnya mufid@sman1pekanbaru.sch.id gitu. Nah, Bapak Ibu baik itu guru, operator, kepala sekolah sampai ke siswa-siswinya itu bisa mendapatkan email seperti itu gitu. Sehingga lebih profesional. Kalau misalnya alumni bisa nih, misalnya mufid@alumni.sman1pekanbaru.sh.id. Nah, itu bisa dimanfaatin apalagi untuk layanan Google for Education ini biasanya penyimpanannya itu unlimited. Banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Nggak hanya sekedar emailnya, jadi emailnya tuh udah pakai engine-nya Google gitu ya, Gmail gitu, sehingga akan kelihatan lebih profesional gitu. Pada saat melakukan penerimaan pendidik gitu ya, penerimaan siswa, sorry. Nah, di situ email informasinya adalah info@ nama sekolah Bapak Ibu nih, misal sman1pekanbaru.sh.id gitu. Jadi orang lebih trust ya, lebih percaya dengan sekolah kita gitu. Nah, di program Eka Bima ini kita bantu membuatkan websitenya Bapak Ibu. Jadi websitenya tuh lebih ke website informasi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan untuk instalasi CBT atau misalnya ada kebutuhan untuk instalasi e-learning, nah itu kita bisa bantu juga gitu. Cuman nanti setelah program ini sudah diselesaikan nih websitenya gitu, nanti kita akan coba bantu setup gitu. Nah, jadi website ini kita buatkan, nanti kontennya disediakan oleh Bapak Ibu, sehingga nanti timnya kita sudah menyesuaikan aja nih kira-kira untuk halaman home-nya apa, halaman profilnya apa, halaman kontak yang bisa dihubungi apa aja, kata sambutan mungkin atau gambar-gambar gitu ya, prestasi-prestasi yang diraih sekolah apa aja. Jadi semua informasi itu diberikan ke kita. Nanti Bapak Ibu tinggal nunggu aja sampai websitenya jadi gitu. Biasanya websitenya jadi 7 kali 24 jam lah. Kurang maksimal seminggu itu udah jadi semua websitenya gitu. Nah, tambahannya lagi adalah kita membantu untuk melakukan setup Google for Education. Kan ini teknis semua ya. Jadi ini teknis semua itu dikerjakan oleh kita gitu. Jadi Bapak Ibu tinggal menunggu informasi dari kita mengenai akses dari websitenya. Dan pada saat kita memberikan akses websitenya, artinya apa? Website dan Google for Education-nya sepenuhnya itu milik sekolah. Jadi kita memberikan hak penuh untuk sekolah mau ngapain untuk websitenya gitu, mau dikelola seperti apa. Nah itu tergantung dari sekolahnya gitu. Jadi kita tidak mengikat Bapak Ibu untuk apapun gitu ya. Tinggal di sini Bapak Ibu memperpanjang layanan domain dan hostingnya aja gitu. Nah, kalau misalnya kebutuhannya lebih besar, tentu Bapak Ibu harus melakukan upgrade ya. Terkadang ada sekolah yang ternyata traffic websitenya itu tinggi gitu dan tidak bisa dengan hanya menggunakan hosting. Nah, itu nanti kita akan coba konsultasikan dan kita kasihkan solusi supaya kegiatan online-nya Bapak Ibu tuh bisa lebih maksimal gitu. Nah, itu nanti kita akan coba diskusikan lebih lanjut. Nah, syaratnya apa? Jadi ini adalah syarat lama ya. Kalau misalnya dulu kita berpikir bagi sekolah yang belum mempunyai website itu bisa melakukan pendaftaran gitu kan. Tapi ini kita sangat memprioritaskan sebenarnya bagi sekolah yang belum punya, ingin go digital gitu dengan adanya website. Nah ini sangat dianjurkan untuk bisa melakukan pendaftaran. Itu gratis ya pendaftarannya. Lalu juga syaratnya apa lagi? Yang penting ini ada KTP. Kalau misalnya didaftarkan oleh kepala sekolah berarti langsung KTP kepala sekolahnya. Tapi kalau misalnya didaftarkan oleh operator, nanti kita minta surat surat kuasa gitu, semacam surat rekomendasi bahwa pendaftaran ini didaftarkan oleh
operatornya saya yang diberikan oleh kepala sekolah. Lalu yang kedua syaratnya adalah SK pendirian lembaga atau misalnya dari kementerian dan SKPD terkait gitu. Jadi ini biasanya sekolah negeri sudah punya nih. Kalau sekolah swasta biasanya diberikan oleh yayasannya kalau tidak salah. Atau misalnya ada SK pendirian tertentu. Yang penting ini SK-nya valid gitu. Nanti kita bisa verifikasi ke kementerian atau misalnya kalau misalnya Muhammadiyah biasanya ke Kementerian Agama dan lain-lain gitu. Jadi kita punya hubungan untuk bisa memvalidasi bahwa sekolah Bapak Ibu valid atau tidak gitu. Nah, lalu juga mempersiapkan konten. Jadi kita membutuhkan konten dari Bapak Ibu, baik itu kata sambutan, kontak person, lalu juga gambar-gambar, video. Nah, itu nanti tinggal diberikan ke kita gitu. Dan mengikuti prosedurnya. Prosedurnya gampang sih, tinggal 4 langkah. Mulai dari melakukan pendaftaran di websitenya kita, lalu melengkapi persyaratan yang tadi, upload filenya ya, KTP, SK pendirian, nanti diupload filenya, lalu yang ketiga itu adalah mengirimkan konten website. Jadi konten websitenya itu dikumpulkan dalam satu folder, nanti diupload di sini gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu prosesnya cuma 3 ini nih, 1, 2, 3. Selesai itu ya udah nunggu aja gitu. Selama seminggu itu insya Allah kita kerjakan gitu. Jadi total kita sudah ada lebih dari 2.000 website yang kita kerjakan dan alhamdulillah hampir 70%-nya hingga sampai saat ini, hingga detik ini gitu ya, 70% lebih itu masih memanfaatkan layanan ini gitu, sehingga mereka merasakan sekali manfaat-manfaat yang diberikan gitu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Saya lebih ingin kalau misalnya kita berdiskusi ya, kalau misalnya Bapak Ibu punya kendala atau ada pertanyaan-pertanyaan yang mau didiskusikan terkait digitalisasi yang bisa kita diskusikan bersama, terutama mengenai website juga. Oke, terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Mufid atas materinya. Dan ini juga sudah ada yang angkat tangan ya, Bu Sri Mariani atau Mbak? Oke. Ya, Silakan Bu, Sri bisa Mariani. Bu, mengajukan pertanyaannya. Oke. Untuk pertanyaan saya kepada Pak Mufid, itu terkait tentang website yang sudah dipunyai sekolah, Pak. Kami di sekolah sudah ada website, tetapi memang istilahnya mati suri dan hampir selesai. Kalau ingin bergabung dengan ini platform yang baru, apakah bisa tetap memakai domain yang lama? Karena kami kan sudah punya nama sendiri, nama sekolah gitu. Itu apakah bisa? Yang pertama, dan yang kedua biaya yang harus kami tanggung itu nanti setiap tahun diperbarui atau mungkin 2 tahun sekali atau 5 tahun sekali dan berapa? Terima kasih. Baik. Jadi saya langsung jawab atau bagaimana, Mbak? Silakan bisa langsung dijawab, Mas. Oke. Sembari nunggu pertanyaan yang lain. Terima kasih Bu Sri. Tadi ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama itu mengenai domain ya. Domainnya itu ada ini ya. Bisa menggunakan nama domain lama yang sudah expired. Tapi biasanya expirednya itu nunggu 3 bulan setelah expired. Kebayang, Bu? Jadi tapi itu belum, masih 50-50, 50%. Terkadang jeleknya adalah terkadang domain kita diambil alih sama orang. Nah, itu mengapa kalau misalnya kita punya domain itu dianjurkan untuk memperpanjang layanan gitu kan, memperpanjang layanan domain gitu kan. Karena kan yang tadi yang udah diinformasikan ya, kita sudah melakukan mencetak dengan nama domain website yang itu gitu ya kan, ke semua channelnya kita, baik itu brosur dan informasi lain apapun dengan domain yang udah kita pesan yang lama gitu ya, ternyata expired nih gitu kan. Jadi bingung nih apakah kita melakukan percetakan ulang, kan tentu cost-nya akan bertambah ya gitu. Jadi kasusnya adalah kalau misalnya expired itu bisa dibeli lagi, bisa dibeli baru lagi, tapi itu maksimal kalau nggak 3-6 bulan gitu. 3-6 bulan. Ya? Ya, baru available dia statusnya gitu. Tapi kalau misalnya bisa seperti ini nih, misalnya expirednya masih 2 bulan, apa ya, masih baru nih, tapi kita bayarnya itu 10 kali lipat.
kali lipat dibandingkan harga Awal. awalnya. Harga awalnya itu kalau nggak salah domain sh.id rata-rata 50.000 kalau nggak salah saya. Betul. Di berbagai provider itu dikali 10, berarti 500.000 per tahun. Tapi itu cuma sekali bayar. Untuk tahun berikutnya seingat saya itu kembali normal harganya. Jadi kayak harga biddingnya kita gitu. Harga bidding kita untuk membeli lagi domain itu yang sudah expired. Kecuali kalau kita mau beli harga normal, kita harus nunggu 3-6 bulan. Tergantung kebijakan provider biasanya. Jadi kalau misal domain ibu ada di provider A, kebijakannya apa nih untuk expired domain gitu, sehingga available lagi gitu. Nah, kalau misalnya sudah available, ibu bisa melakukan pendaftaran ulang di e-Kabima. Oh Karena kan gitu. tadi domainnya available kan, gitu kan. Nah, Ya. itu bisa melakukan pendaftaran ulang, nanti konten website yang dikasih, nanti kita bantu bikinkan websitenya gitu. Biasanya untuk website yang sudah expired itu datanya akan hilang. Ya kan, kebanyakan seperti itu. Ya. 1 bulan biasanya, tergantung kebijakan provider ya. Biasanya 1 bulan setelah website kita atau hostingnya kita tidak diperpanjang, domain dan hosting kita tidak diperpanjang, itu secara sistem otomatis akan menghapus semua isi website. Karena itu udah kebijakan provider gitu kan. Jadi ada kebijakan itu yang mesti dipahami gitu. Supaya ya itu, maka kita menganjurkan untuk memperpanjang ya, walaupun kasusnya adalah kita jarang menggunakan websitenya gitu. Dan juga kita belum maksimal nih menggunakan websitenya gitu. Memperpanjang layanan domain khususnya itu sangat penting, apalagi tadi nama websitenya sudah dicetak di berbagai brosur, poster, dan lain-lain gitu. Nah, itu kasus seperti itu. Yang kedua, mengenai harga, untuk domain itu per tahunnya 50.000 Bu, rata-rata ya. 50 sampai 70.000 tergantung providernya gitu. Nah, kebetulan kita kan ID Cloudhost registrarnya Pandi ya. Pandi itu pengelola nama domain dan internet di Indonesia. Jadi kita resmi di bawah Pandi dan kita mendapatkan harga yang termurah gitu. Jadi ada yang statusnya registrar biasa lebih murah dibandingkan reseller. Kayak gitu. Jadi kita langsung ke pusatnya. Nah, biasa kita seperti itu. Nah, rata-rata di semua provider itu 50 sampai 70.000 Bu per tahun. Nah, kalau hosting itu tergantung paket yang kita berikan. Jadi kalau misalnya kebutuhan websitenya Bapak Ibu masih hanya sekedar landing page informasi, kalau saran saya nggak usah beli paket hosting yang besar, karena mubazir, ya kan? Biaya tetap keluar, tapi penggunaannya cuma 5%, ya kan? 5%, bukan 100% nih, gitu kan? Nah, itu saran saya pilih paket paling murah aja gitu, paling rendah aja, gitu kan? Karena biasanya untuk informasi itu kita hanya melihat dari sisi traffic, dan traffic sekolah juga untuk website informasi biasanya nggak terlalu besar gitu kan, real time-nya nggak terlalu ramai gitu, beda dengan toko online gitu kan. Kalau toko online kan ramai ya setiap harinya gitu, kalau sekolah kan ini ya belum ramai. Tapi kalau misalnya websitenya Bapak Ibu itu sudah rame gitu ya, udah mulai banyak kunjungan, nah itu disarankan untuk upgrade ke paket yang lebih besar dibandingkan paket yang sekarang digunakan gitu. Jadi saya menyarankan untuk mengetahui kira-kira website kita ini udah rame atau enggak gitu. Jadi tidak kalau bagi saya sih jangan ngambil yang paket yang gede langsung gitu kan, mubazir, uang operasionalnya keluarnya besar gitu, sedangkan fungsionalitasnya ternyata nggak sebesar itu gitu. Jadi rugi jadinya kan. Nah, untuk harga paket terendah itu kalau di ID Cloudhost itu untuk per bulannya itu ada yang mulai dari 15.000 per bulan, berarti 3 kali 12 gitu ya, 100-an per tahun gitu. Jadi untuk mempunyai website itu rata-rata per tahun itu nggak lebih dari 200.000 untuk domain dan hosting. Jadi semurah itu untuk Bapak Ibu bisa memulai membuat website gitu ya. Jadi ya bisa dikatakan ya, untuk biaya marketing yang kita harus cetak brosur sampai ratusan ribu, tapi dengan adanya website yang terkelola dengan baik gitu ya. Nah, itu per tahunnya itu rata-rata sih 200.000 Bu, Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu gitu. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi nggak Bu?
Mengenai ini Pak, kalau misalnya untuk guru-guru itu tentang website, di website sekolah istilahnya semacam kayak anaknya nanti guru punya semacam kamar sendiri, itu bisa tidak? Itu bisa menggunakan Google Classroom. Nah, mungkin Oh, Pak Google Lovandri Classroom ini saja. yang certified Google for Education ya, Ya, yang nanti bisa mengintegrasikan website dengan Google Classroom yang dia punya kelasnya sendiri gitu. Nah, itu bisa gitu. Jadi website di sini nanti kan untuk melakukan pendaftaran Google Classroom yang official gitu kan. Nah, itu bisa nanti menggunakan website. Nah, fungsi aplikasinya tuh bisa menggunakan Google Classroom. Nah, itu mungkin Pak Lovandri yang lebih paham ya untuk lebih detailnya. Silakan Pak. Baik, nggih. Terima kasih Mas Mufid. Jadi memang betul seperti Mas Mufid bilang tadi, kalau bahwasanya nanti setelah website kita sinkron dengan layanan Google for Education, nanti apapun fasilitas yang diberikan Google, fitur-fiturnya, baik itu Google Classroom, Google Form, Gmail-nya, nah itu semua sudah include menggunakan domain sekolah kita. Misalkan kalau di saya itu kan ini ya nama kampusnya PGSD UAD.ac.id. Nah, email saya pun sudah dengan domain itu gitulah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi domain kita itu domain website kita itu bisa menjadi email kita, alamat email kita, dan tentu hal ini lebih meyakinkan, lebih seperti profesional ya ketika kita menyebarkan email-email kita daripada yang @gmail.com, misalkan lovandri@gmail.com. Nah, tentu ini semua orang bisa menggunakan seperti itu. Tapi kalau domainnya menggunakan domain perusahaan atau domain sekolah, tentu lebih kepercayaan orang terhadap kita itu lebih bagus lagi. Itu yang untuk email. Nah, yang untuk keperluan sekolah tadi juga sudah disebutkan juga ada Google Classroom, Google Dokumen, Google Meet seperti ini yang kita pakai sekarang ini, itu semua fasilitas yang diberikan oleh Google dan itu gratis karena Google itu memberikan fasilitas itu ke pendidikan atau ke sekolah-sekolah itu secara gratis. Nama programnya itu Google Workspace for Education. Kalau dulu tuh Google for Education aja. Sekarang ada Google Workspace for Education. Seperti itu Bu Sri, Mas Mafid. ya, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi untuk Bu Sri? Sudah Ya, cukup tadi ya, Bu? saya mendominasi, saya yang lain dulu saja. Banyak sebetulnya, tapi nanti mungkin perlu sendiri aja, nanti enggak cuma Ya. dua arah nih. Matur nuwun. Baik, terima kasih Bu Sri. Untuk sesi tanya jawab, ngapunten ya atau mohon maaf, sementara kita hentikan dulu ya Mas Mufid dan Pak Lovandri. Karena izin, ini ada Kak Novi dari INES yang mau presentasi. Untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan bisa disimpan dulu ya pertanyaannya, nanti bisa on audio atau sekarang diketik saja di kolom chat, nanti saya bantu bacakan agar dijawab sama Pak Lovandri atau Mas Mufid. Baik, untuk Kak Novi silahkan, dan ini saya bantu untuk share presentasinya ya. Halo? Ya, Ya, silakan Kak, bisa dimulai. baik. Terima kasih Mbak Sri sudah mempersilahkan saya mengikuti webinar yang sangat luar biasa pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk panitia beserta jajarannya yang sudah bekerja sama lagi dengan INES Kosmetik pada webinar pagi hari ini. Salam hormat kepada Dr. Andes Erli Widaryana MM, Ibu Dia Puspitarini MPD, Kak Lovandri Duana Putra MPD, Kak Muhammad Mufid Lutfi, pemateri yang sangat luar biasa pada hari ini dengan materi pentingnya sekolah memiliki website di era digital dan bagaimana membuat secara gratis. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Novi, saya selaku perwakilan dari PT Kosmetika Tama Super Indah atau sering disebut dengan INES Kosmetik. Di sini izinkan saya menginfokan seputar INES Kosmetik. INES Kosmetik adalah salah satu brand kecantikan lokal yang 100% diproduksi di Indonesia, tepatnya di Jawa Timur 1998 silam. Sehingga 23 tahun INES eksis di dunia kecantikan. Untuk produk INES sendiri meliputi make up, skincare, dan body care.
di mana produk ini sudah mengantongi sertifikat halal serta BPOM, dikemas secara higienis. Jadi untuk teman-teman pembelajar hari ini jangan khawatir lagi untuk memakai produk lokal, terutama produk Ines Kosmetik. Karena Ines Kosmetik mempunyai misi mempercantik wanita Indonesia. Serta saya juga perwakilan Ines mengajak teman pembelajar pada hari ini jangan selalu care terhadap kondisi kulit, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Nah, tadi adalah salah satu video dari Ines Kosmetik, di mana produk terbaru Ines Kosmetik, Pure Gentle Makeup Remover, pembersih satu langkah untuk perawatan wajah harian yang bisa dipakai oleh kalangan general atau umum. Nah, untuk produk ini sendiri bisa dilihat di e-commerce kita, yaitu JJID, Lazada, Shopee, dan Blibli.com, serta bisa di-download di aplikasi kita melalui Play Store, yaitu My Ines. Juga bisa lihat di Facebook atau di IG kita, yaitu @ines-kosmetik. Itu banyak sekali produk Ines Kosmetik, kan produk yang sudah di-launching di 2021 ini. Nah, untuk webinar sangat luar biasa ini juga, saya nanti minta izin kepada panitia, saya akan memberikan nomor saya melalui kolom chat, barangkali ada teman pembelajar ingin berkonsultasi secara gratis, untuk mencari make up yang tepat atau perawatan kulit yang tepat bersama Ines Kosmetik, tentunya bisa melalui jalur pribadi. Serta saya juga akan memberikan diskon spesial untuk pembelanjaan Ines, di mana pembelanjaan Ines Rp150.000 akan mendapatkan diskon spesial dan free ongkir pada hari ini. Demikian info seputar Ines Kosmetik, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kak Terima kasih, Novi Pak Novi. atas presentasinya. Mohon maaf tadi screen saya terlihat tidak? Belum Untuk- Oh, belum ya? Tidak ada. Iya, belum. Tapi enggak apa-apa, nanti sembari tanya jawab saya tayangkan ya Kak untuk screen-nya. Terima kasih kepada Kak Novi. Nanti Bapak Ibu yang mau tanya-tanya silakan bisa lihat di chat. Tadi sudah dikasih ya untuk nomor telepon beliau. Nah, untuk tanya jawab ini akan kita lanjutkan. Tadi sepertinya di chat ada pertanyaan. Mungkin minta tolong Pak Lovandri bisa bantu dibacakan dulu Pak, sembari saya Baik, akan share screen. baik, saya akan coba bacakan. Ini ada luar biasa, ini pertanyaannya banyak banget. Oke, di sini ada dari Pak Dodi. Apakah website yang sudah terlanjur dibuat bisa diubah domainnya? Ini mungkin bisa dijawab dulu Mas Mufid. Untuk Baik. website yang terlanjur dibuat, apa bisa diubah domainnya? Oke Pak Dodi, untuk website yang sudah terlanjur dibuat ya, saya sih sebenarnya menyarankan untuk sekolah mempunyai satu domain website ya. Kalau misalnya lebih dari 1, 2, 3 gitu, biasanya akan membuat pengguna kita kebingungan, dan itu sangat rawan dalam hal phishing biasanya. Phishing itu adalah suatu tindakan kriminal yang memanipulasi halaman websitenya kita gitu. Sehingga harus ditentukan kira-kira website yang domainnya official apa nih yang kita sepakati sebagai domain utama untuk sekolah kita apa gitu. Nah itu penting sih untuk kita ketahui ya. Jadi makanya kalau misalnya yang sudah terlanjur, mungkin saya sarankan untuk bisa mengoptimasi ya websitenya. Kalau misalnya, kalau di kita sih sebenarnya tuh open untuk melakukan perpindahan layanan gitu ya. Kalau misalnya dari provider A mau pindah ke ID Close itu kita open, dan itu dibantu secara gratis oleh tim kita gitu. Jadi itu dibantu full dengan tim kita untuk pemindahannya juga gitu. Itu yang biasa kita lakukan juga untuk sekolah-sekolah yang mau pindah layanan ke ID Close seperti itu gitu. Tapi yang tadi kembali lagi saya tekankan, untuk domain website saya menyarankan hanya menggunakan satu nama domain. Kecuali kasusnya kayak Bu Sri tadi ya, kalau misalnya domainnya udah expired, pengen menggunakan domain yang sudah expired yang lama nih, karena udah dicetak juga gitu kan. Jadi ada opsi-opsi yang bisa dilakukan untuk men-take over kembali nama domainnya gitu. Tapi kalau misalnya kasusnya adalah ternyata domainnya sudah diambil sama orang, biasa ada orang tidak bertanggung jawab mengambil nama domain kita lalu dijual dengan harga yang tidak masuk akal gitu ya kan. Nah itu ada seperti itu tuh kasusnya. Nah ya itu menjadi pilihan kita mau beli dari para orang ini atau pilih domain baru. Nah kalau misalnya
secara cost ternyata tidak masuk akal harganya, kita mau beli domain baru, itu baru kita putuskan untuk membeli nama domain yang baru, yang berbeda, yang lebih terjangkau harganya. Semoga menjawab Pak Dodi untuk pertanyaannya. Baik. Jadi domain sendiri pun ada mafianya juga ya Mas Mufid ya? Benar, banyak sekali mafia-mafia domain Gawat ini. yang ini ya, terkadang domain-domain unik biasanya, domain-domain unik yang punya value tinggi ya gitu ya. Ya. Bahkan Google pernah kecolongan tuh, domain google.co.id itu kecolongan, lupa diperpanjang selama beberapa menit dan laku terjual miliaran. Karena belum ada hukum yang mengatur terkait itu gitu. Karena aturan dari domain adalah siapa cepat dia dapat. Oh iya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya nggak diperpanjang, berarti kan ya kita menanggung sendiri sih resikonya gitu. Dulu kalau nggak salah ada kasus BMW juga dulu ya. Oh, BMW. Jadi BMW udah kecolongan duluan sama orang yang inisial namanya BMW gitu. Oh, dibeli mahal berarti ya. Iya, makanya. Terus ada lagi ini Bapak Ibu pertanyaan dari Bu Nur Hayat, Bapak ini ya. Kalau Nur Hayati, kalau untuk pembuatan web landing page yang digunakan untuk journaling proses atau kegiatan anak-anak homeschooling, apakah bisa? Jadi bukan lembaga sekolah formal. Oke, jadi ini bukan sekolah formal maksudnya Mas Mufid. Apakah bisa juga masuk ke program itu? Karena domainnya kita diverifikasi oleh Pandi, itu bisa dicoba didaftarkan, nanti kita teruskan ke Pandi dulu. Jadi yang meng-ACC itu bukan ID cloud host-nya. Jadi nanti domain Bapak Ibu itu diterima atau tidak programnya itu oleh Pandinya gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita coba lakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan homeschoolingnya tadi gitu ya, asalkan persyaratannya tadi udah ada ya, KTP dan juga SK pendiriannya gitu. Nah kalau misalnya sudah dilakukan pendaftaran, nanti tim ID Cloud Host yang akan melakukan verifikasi ke Pandinya. Nah di situ akan ada keputusan bahwa web domainnya diterima atau tidak gitu. Jadi silakan daftar dulu aja Bapak Ibu. Cuman untuk seperti ini sih kita belum pernah ada pendaftaran dari homeschooling dan lain-lain gitu ya. Tapi TK kita masih ada. TK, SD, SMP masih ada pendaftaran ya. Dan itu diterima. Tapi kalau untuk yang homeschooling itu saya belum tahu, tapi bisa dicoba nanti biar saya teruskan ke Pandi untuk dilakukan verifikasi. Baik. Nah, jadi boleh dicoba dulu ya, Bu Nur Hayati. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan saya Mas Mufid. Jadi kalau program Eka Bima itu, apakah semua jenjang pendidikan bisa, atau hanya jenjang pendidikan tertentu, hanya SD saja, SMP, SMA saja, atau bagaimana? Seluruhnya bisa atau tidak? Seluruhnya untuk sekolah ya, dan yang sekolah ya. Kalau universitas itu kan ac.id ya, itu belum. Kalau ac.id biasanya mereka nggak mau gratisan, maunya benar-benar ini ya, benar-benar serius biasanya kalau sekolah gitu. Kebutuhan servernya juga lebih besar biasanya kalau misalnya universitas. Nah, kalau di Eka Bima itu semua jenjang, mulai dari TK sampai SMA. Berarti TK bisa nih ya, Bapak Ibu tadi ada yang bertanya soalnya apakah TK bisa apa enggak gitu ya. Iya, nah, TK ini kan ada SK-nya ya. Oh iya, betul. Jadi ini ada pertanyaan lagi dari Pak Jusman, apakah ada tutorial pembuatan website dari awal? Sudah punya domain dan hosting, tetapi belum dikelola, soalnya masih baru di dunia itu. Oh, jadi ini ceritanya sekolahnya udah punya website, sudah punya domain dan hosting, tapi pengelolaannya masih kurang nih. Apakah ada tutorial pembuatan website dari awal yang profesional nih, Mas Mufid? Oke, kalau di program Eka Bima biasanya kita sudah kerjain dari sisi teknisnya itu kita semua. Jadi sekolah sudah hanya menggunakan gitu, jadi tidak terlibat. Tapi setelah kita berikan akses itu semua semua kebutuhan atau perubahan itu silakan dilakukan oleh sekolah gitu. Nah untuk panduan penggunaan biasanya kita memberikan panduan dalam bentuk e-book
e-book apa ya, e-book elektronik gitu ya. Jadi nanti kita akan informasikan di platformnya kita untuk bisa dibaca. Biasanya aktivitas utama yang dilakukan oleh sekolah itu kurang lebih adalah page. Page itu ada halamannya ya, halaman utama, halaman profil. Jadi perubahan-perubahan di halaman page. Lalu postingan blog biasanya. Itu aktivitas utama yang paling sering, paling dominan dilakukan oleh sekolah-sekolah untuk website profilnya gitu ya. Nah, jadi biasanya di panduan itu lengkap semuanya gitu. Tapi juga terkadang kita juga melakukan apa ya, webinar seperti ini nih untuk melakukan workshop. Nah, mungkin kita ke depannya bisa berkolaborasi juga Pak Lovandri untuk bisa memfasilitasi Yes. workshop ya, workshop secara live gitu ya, atau misalnya nanti kontennya diupload di YouTube sehingga bisa ditonton berkali-kali oleh pengguna kita untuk pemanfaatan website seperti apa. Seperti yang saya tekankan tadi sih, rata-rata aktivitas utama untuk sekolah yang sudah mempunyai website itu biasanya adalah posting di blognya atau pengumuman gitu kan. Minimal itu sudah tahu cara postingnya seperti apa. Kalau misalnya lebih advance lagi, biasanya mengajak guru-guru, jadi guru-guru dikasih akses untuk ikutan memberikan tulisannya, memberikan wawasannya di website sekolah. Nah, itu lebih bagus lagi gitu. Karena mungkin di universitas itu jalan untuk kebutuhan webometrik biasanya ya, untuk universitas gitu. Jadi guru-guru diajak untuk melakukan upload materi-materi atau misalnya pengetahuan mereka di website gitu. Biasanya seperti itu. Jadi aktivitas utama itu yang terpenting gitu. Tapi kalau misalnya sekolah berniat untuk melakukan modifikasi gitu ya supaya lebih keren, orang lebih interest gitu. Nah, itu bisa juga. Mungkin paling bagusnya adalah sesinya lebih ke webinar ya atau misalnya workshop ya untuk panduan-panduan teknis gitu. Kalau misalnya panduannya dalam bentuk e-book biasanya pusing sendiri nih, yang apalagi yang basic IT-nya nggak ada gitu kan, malah jadi makin pusing gitu kan. Tapi untuk itu biasanya kita melakukan pelatihan-pelatihan sih, berkolaborasi dengan berbagai partner biasanya kita. Mungkin Pak Lovandri ada tambahan. Baik, betul Mas Mufid. Jadi nanti bisa di High Tech Teacher ini nanti bisa berkolaborasi dengan ID Cloud Host lagi memberikan kelas khusus ya. Biasanya kalau di High Tech Teacher ini ada beberapa program Bapak Ibu yang seperti sekarang ini, webinar dan spesial kelas ya, yang beberapa jam pertemuan, dan itu nanti ada outputnya. Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat 32 jam pembelajaran juga, dan skill yang didapatkan setelah selesai program tersebut. Nah, ini nanti bisa nih, program spesial kelas pengelolaan website sekolah. Nah, ini kan bisa nanti ya Mas Mufid ya. Iya. Gitu. Baik, ada lagi kah Bapak Ibu yang ingin bertanya? Saya lihat dulu di chat. Masih ada apa enggak? Oke. Mungkin Pak Jusman bisa terjawab atau Pak Jusman pertanyaannya? Atau mau ada yang ditanyakan lagi? Boleh, silakan. Atau mungkin Bapak Ibu kalau ada yang mau tanya lagi bisa on audionya ya. Oh iya. Mumpung ketemu nih ya. sama expert-expert kita di bidang pengembangan website sekolah, bisa tanya-tanya. Langsung saja nggak apa-apa. Tunggu, silakan. Dan tadi di kolom chat sama Mas Mufid sudah di-share ya terkait informasi Eka Bima. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut biar langsung daftar gitu. Nanti bisa langsung daftar. Oke. Sama ini ya, mohon maaf saya menimpali untuk sponsor Ines tadi, Bapak Ibu bisa lihat di layar. Mungkin ini kurang terlihat, nanti mungkin bisa dibantu sama Pak Lovandri nggih untuk menayangkan. Ada door prize dari Ines, sekitar 5-15 paket goodie bag yang isinya per goodie bag itu 3 item produk Ines. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengikuti petunjuk yang ada di layar, dan nanti tanggal 20 akan kita umumkan kira-kira siapa yang berhak untuk mendapatkan door prize ini. Nanti akan kami hubungi lewat Instagram untuk ditanyakan alamat dan juga info pengiriman. Silakan Bapak Ibu bisa berpartisipasi untuk ibu-ibu
bisa berpartisipasi, bapak-bapak juga bisa, silahkan. Nanti kalau menang bisa diberikan istrinya atau mungkin anaknya. Nah, ini juga sudah ada pertanyaan lagi di kolom chat. Saya bantu bacakan, Nggih. Dari Bu Pratiwi Dewi. Untuk pemula jika ingin membuat website memerlukan biaya berapa ya? Karena belum mempunyai domain dan hostingnya. Terima kasih. Mungkin Mas Mufid bisa menjawab. Ya, terima kasih. Jadi untuk pemula sebenarnya bukan untuk pemula ya, maksudnya untuk siapapun gitu ya, untuk siapapun yang ingin membuat website gitu. Tadi juga sudah diinformasikan juga untuk program Eka Bima biasanya kita untuk domain dan hosting itu di awal kita kasih fasilitas gratis. Untuk domain kita kasih 1 tahun, hosting 6 bulan gitu ya. Lalu baru mengeluarkan biaya itu pada saat perpanjangannya. Jadi biaya perpanjangannya itu sesuai dengan paket yang nanti dipilih lagi gitu ya. Kalau untuk domain itu harga rata-rata provider itu 50 sampai 70 ribu per tahun. Untuk hosting itu rata-rata 100 sampai 200 ribu. Jadi untuk tahunan rata-rata sekolah untuk pen website itu di angka 200 sampai 300 ribu per tahun. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi saya bilang di sini adalah menyesuaikan dengan fasilitas yang akan digunakan oleh sekolah gitu. Kalau hanya sekedar untuk untuk kegiatan website informasi aja gitu. Tapi untuk e-learning itu tadi bisa disinkronisasikan dengan Google for Education tadi ya. Itu malah cost-nya lebih murah dibandingkan Bapak Ibu harus membeli server yang terinstall Edmodo misalnya, sistem informasi lain gitu kan, sehingga membutuhkan server yang lebih stabil. Nah, biasanya cost yang keluar tuh lebih besar. Tapi dengan terintegrasi Google for Education, biasanya cost-nya lebih kecil tuh, karena gratis dari Google for Education-nya gitu. Jadi yang dibayar per tahun tuh hanya biaya website, perpanjangan domain sama hosting. Kalau dari ID Cloud tidak menanggung biaya website, Bapak Ibu. Jadi yang ditanggung cuma biaya perpanjangan domain dan hosting setiap tahunnya aja. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Mufid atas jawabannya. Untuk Bu Pratiwi, sudah terjawab ya Bu untuk pertanyaannya? Terima kasih. Terima kasih kembali. Monggo Bapak Ibu, mungkin satu lagi ya untuk pertanyaan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Atau sudah cukup? Atau mungkin sudah tidak sabar untuk mengikuti pelatihan antara High-Tech Teacher Indonesia dengan ID Cloud Host terkait pengelolaan website ya. Baik itu mungkin tata cara postingnya, termasuk juga memikirkan konten-konten yang nanti dimasukkan ke website, seperti itu. Monggo Bapak Ibu, di sini saya buka satu lagi untuk yang mau bertanya atau konsultasi. Oke, jadi memang tadi seperti yang kayak Bu Sri bilang tadi, pelatihan membuat artikel kah, berita, karena seperti yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu, website tadi itu, website sekolah kita itu bukan hanya sebagai media promosi saja atau media untuk aktualisasi diri, tetapi juga bisa juga membuat aktualisasi diri di dalam website tersebut. Misalkan seperti yang saya contohkan tadi, siswa kita ada yang berprestasi, atau siswa kita ada punya minat bakat menulis, guru-gurunya punya minat bakat menulis, nanti kita bisa publish di website kita. Dan tentu tulisan-tulisan itu nanti dibaca orang akan didirect ke website kita gitu ya. Nah, inilah keuntungannya kita punya website sekolah, Bapak Ibu. Kita bisa memaksimalkan potensi yang ada di sekolah kita juga, begitu ya. Jadi bukan hanya sekedar media promosi, media untuk taruh juara ini, juara itu, visi misi ini, visi misi itu. Bukan hanya itu saja, ternyata Bapak Ibu, lebih luas lagi ya. Benar. Gitu. Yes, Ya, mungkin terakhir ya Mbak Fil sebelum ditutup. Ya, kami nanti menunggu. Ya, kami nanti menunggu itu ya pelatihannya ya Pak Lokasi sama Pak Mufid, Mas Mufid. Karena
kalau mungkin kalau webnya mungkin bisa dibuat dan dibuatkan atau ada pihak yang membuatnya, tapi memang kendala yang kami hadapi itu untuk memelihara itu loh, memelihara webnya. Ya itu yang kadang bingung itu mau diapain, akhirnya kan bertahun-tahun akhirnya nggak ada perubahan sama sekali. Jadi mungkin nanti saja ya Bu ya. tampilannya itu aja, nggak ada isinya nggak ada ganti isi dan sebagainya. Jadi mungkin karena keterbatasan juga kami kemampuan IT dan sebagainya, mungkin nanti itu kami tunggu sekali pelatihannya untuk bagaimana kita nanti secara sederhana mengelola kami tunggu nanti kapan dilaksanakan. Siap, terima kasih Bu Jamilatus. Ya. Terima kasih Bu Jamil atas responnya. Untuk pertanyaan sepertinya sudah cukup ya Bapak Ibu. Nah, karena juga sudah menunjukkan pukul 11.30 lebih, kegiatan ini akan kita akhiri, tetapi sebelumnya saya minta ya kepada Pak Lovandri dan juga Mas Mufid untuk memberikan closing statement. Mungkin bisa diawali oleh Pak Lovandri dulu, nanti bisa langsung dilanjut ke Mas Mufid. Silahkan. Oke, dari saya begitu, ya Bapak Ibu, tidak jauh dari apa yang saya omongkan tadi. Untuk website sekolah ini monggo kita maksimalkan karena banyak sekali manfaat yang kita dapatkan, baik itu untuk sekolah kita maupun untuk orang yang ingin mencari informasi tentang sekolah kita ya. Nah, dan layanan-layanan tadi loh yang sering orang miss itu layanan yang kita bisa dapatkan secara free, sebenarnya gratis dan banyak manfaatnya, tetapi karena tidak ada website, nah kita tidak bisa menikmati layanan dari perusahaan global tadi ya, dari Google, dari Microsoft. Nah, padahal mereka memberikan secara cuma-cuma gitu ya pada instansi yang terdaftar domain websitenya. Nah, ini yang sering miss nih. Nah, monggo dimaksimalkan. Kalau yang sudah ada ya alhamdulillah, tinggal pengelolaannya lagi. Kalau yang belum ada, maksimalkan nih program dari ID Cloud Cost, ada Eka Bima. Nanti insya Allah kami akan bincangkan, kami akan rancang spesial kelasnya mungkin untuk pengelolaan website secara profesional untuk sekolah-sekolah. Mungkin itu saja Mbak Fili dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Lovandri atas closing statement-nya. Bisa langsung disusul ya oleh Mas Mufid untuk memberikan closing statement di kegiatan hari ini. Oke, ini saya coba. Oke, bisa. Terima kasih atas undangan hari ini dari teman-teman HTTD.ID dan juga Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Di kolom chat saya sudah memberikan juga beberapa link-link, baik itu link program Eka Bima mengenai overview-nya seperti apa, lalu juga tutorial pendaftaran Eka Bima seperti apa. Di situ ada linknya, lalu juga kalau misalnya Bapak Ibu punya pertanyaan, baik itu dari website Eka Bima atau misalnya mau konsultasi terkait bagaimana pemanfaatan website dan lain-lain, feel free Bapak Ibu bisa menghubungi saya via email. Insya Allah itu akan direspon karena itu kan email kerjaan ya gitu ya. Jadi Bapak Ibu pengen berkonsultasi, nah itu bisa melalui email, nanti silakan dijabarkan pertanyaannya. Jadi kita bisa bantu untuk memaksimalkan ya digitalisasi baik itu website dan apapun lah gitu untuk Bapak Ibu gitu. Dan yang terpenting adalah website ini tuh ibarat kebutuhan pokok untuk sekolah gitu ya, ibaratnya apalagi di kondisi pandemi saat ini gitu, untuk bisa terus aktif berkontribusi memberikan manfaat. Website merupakan salah satu channel yang bisa dipilih untuk bisa memaksimalkan kegiatan kegiatan sekolahnya gitu ya. Lalu juga tadi yang udah disampaikan, dengan adanya website itu kita terbuka untuk bisa mendapatkan berbagai fasilitas dari berbagai perusahaan teknologi gitu, baik itu Google, Microsoft, dan juga perusahaan lainnya yang diintegrasikan dengan websitenya kita gitu. Sehingga ada banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa didapatkan dengan digitalisasi. Dan tentunya semoga di kondisi pandemi saat ini semua teman-teman, Bapak Ibu, siswa-siswi itu dalam keadaan sehat selalu ya. Dah, demikian mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Mufid atas closing statement-nya ya. Tadi juga disampaikan bahwasannya keberadaan website ini sangat penting sekali dan
manfaatnya memang sangat banyak sekali gitu. Nah, tadi juga sudah di kolom chat, sudah di-share beberapa informasi link yang sangat penting. Mungkin Bapak Ibu sebelum meeting ini ditutup bisa dikopas dulu ya untuk link-link yang sudah Mas Mufid share, sehingga ketika sudah selesai meeting ini, Bapak Ibu tetap bisa mengakses linknya, nanti bisa dipelajari, sehingga nanti bisa langsung diprogres gitu, agar sekolahnya mendaftar program Eka Bima. Atau mungkin mau tanya-tanya konsultasi dulu ke emailnya Mas Mufid. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung dengan kegiatan hari ini. Kami dari High Touch Teacher Indonesia sangat memohon maaf ya, mungkin masih banyak kendala di dalam kegiatan ini. Nah, nanti juga untuk yang pengen dapat rekamannya lagi, Bapak Ibu bisa melihat atau menontonnya di channel kita, yaitu di High Touch Teacher Indonesia. Dan untuk link presensi, tadi sudah saya share, nanti juga akan saya share lagi. Baik, untuk kegiatan ini saya rasa sudah cukup, guys. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih juga kepada Ibu Diah Puspita Rini, MPD, yang telah memberikan sambutan, serta Pak Lovandri dan juga Mas Mufid yang telah memberikan materinya yang sangat luar biasa di hari ini. Mungkin kita foto bareng dulu ya Pak Lovandri. Iya dong. Sebentar dulu, sembari saya akan share presensinya tadi. Mungkin ada yang ketinggalan ya. Monggo Bapak Ibu bisa on cam. Sebentar saja ya, kita akan foto bersama. Sudah ya Pak? Kita mulai. Bapak Ibu bisa pasang senyumnya. Bisa ditahan dulu karena mungkin ini ada beberapa pengambilan foto ya. Sudah. Terima kasih Pak Lovandri. Untuk presensi sudah ada di kolom chat ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Linknya dikirim lagi Mbak. Link yang mana Ibu? Link presensi. Oh ya, sudah saya kirim ya di kolom chat. Bisa diakses. Nah, bagi yang mungkin linknya belum ada Mbak Fili, maaf. Oh, belum ada. Oh. Bentar. Sudah ada nggih? Yes, ampun. Untuk form presensi dan juga feedback sudah ada di kolom chat, dan terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung. Nanti yang ketinggalan, silakan bisa ditunggu ya rekamannya di channel kita, yaitu di channel YouTube High Touch Teacher Indonesia. Dan silakan update kita di Instagram. Nanti juga info-info penting yang relevan dengan kegiatan hari ini, termasuk dengan kegiatan-kegiatan kita yang lain, nanti juga akan kita share. Baik, saya akhiri kegiatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Ya, selamat siang. Terima kasih Sampai ketemu semuanya. di kegiatan HTT selanjutnya.